Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersukacita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Pujilah Tuhan Raja atas segala raja. Hai segenap alam semesta, pujilah Dia. Hai jiwaku, nyanyikanlah pujian, beri hormat pada Tuhan. Pujilah Tuhan Allah ketiganya yang esa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan yang kudus, nyanyi sorak haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan
Bapak, Ibu, serta anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih. Nas pembimbing untuk ibadah pada minggu pagi ini terambil dari Matius 25 ayat 40 yang berbunyi demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikian nats pembimbing kita. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Mazmur 47 ayat 6-10. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang
cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ya Tuhan, Tuhan kami, Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi serta seisinya. Engkaulah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Allah yang agung dan mulia. Tapi Engkau juga Allah yang peduli kepada kami yang hina ini. Orang yang berdosa, yang penuh dengan kenajisan. Pikiran kami kotor, tidak memuliakan-Mu ya Allah. Hati kami jahat, tidak mengasihi-Mu. Tapi kasih-Mu besar ya Tuhan, tetap mengasihi kami. Engkau menyelamatkan kami, orang yang berdosa, yang selayaknya lah Engkau hukum. Kasih-Mu yang besar tidak memandang rupa kami. Kasih besar tidak memandang kami. Kami bersyukur untuk hal itu ya Tuhan. Karena Engkau yang mengasihi kami, bukan karena apa yang kami miliki, tapi karena Engkaulah Allah yang penuh kasih. Ampuni kami, karena kami sering menyakiti hati-Mu ya Allah. Ampuni kami, karena kami seringkali melanggar titah-titah-Mu. Ampuni kami, karena kami kurang mengasihi Engkau ya Allah. Ampuni kami, karena kami kurang mengasihi orang yang Engkau kasihi. Ajarlah kami untuk lebih dan lebih lagi mengasihi-Mu tiap-tiap harinya. Mematuhi titah-titah-Mu, menjauhi larangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom Jemaat GKKL, saat ini dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Banyak dampak dari pandemi ini, mulai dari ekonomi, kesehatan, dan juga rasa gelisah yang kita hadapi karena pandemi ini. Tapi marilah kita percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa kuasa Tuhan menguatkan kita dan menjadi dasar untuk kita selalu berharap. Dan marilah kita selalu berserah pada rancangan Tuhan, kita ikuti panggilannya, dan setia sampai akhir hidup kita.
Yesusku datanglah. Dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku raib. Yesusku datanglah. Dari gelisah aku sesat, Yesus Tuhan, ku datanglah. Masuk ke dalam naungan berkat, Yesusku datanglah. Dari kecewa hati sendu, masuk ke dalam terang kasih-Mu, dan sukacita pun milikku. Yesusku datanglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Raja kami, Engkaulah yang pantas untuk dimuliakan, disembah dan diagungkan. Kami sebagai umat-Mu hari ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan, dan tolong kami untuk kami punya semangat untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Matius 25 ayat 31 sampai 36. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian tadi sudah dibacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya." Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur setiap kali mengingat bagaimana Tuhan
sudah menyertai dan memelihara hidup kita sampai pada hari ini. Tema ibadah kita hari ini adalah melayani Sang Raja. Perikop yang akan kita renungkan adalah dari Matius 25 ayat 31 sampai 46 tadi sudah dibacakan. Siapa raja di dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Kita tentu berkata pasti dong Tuhan Yesus. Ketika kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah raja kita, pada saat yang bersamaan kita juga harus tunduk padanya. Dialah yang kita agungkan dan muliakan, yang kita dengarkan perkataannya dan yang kita ikuti hukum-hukumnya. Kita mau taat dan mau diatur olehnya. Kok Tuhan Yesus disebut raja ya? Berarti dia punya kerajaan dong. Di mana letaknya dan bagaimana bentuknya ya? Gambaran pemerintahan Allah sebagai sebuah kerajaan adalah gambaran yang kita dapat dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi bukan karangan manusia, atau karena di dunia ada raja, ada kerajaan, maka kita sebut Tuhan Yesus juga raja. Yesus sendiri yang berulang kali menyebut tentang kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Itu adalah gambaran kerajaan dalam arti rohani, bukan dalam arti fisik. Waktu ia datang ke dunia ini sebagai manusia, ia tidak pernah ingin mendirikan kerajaan dalam arti fisik. Kerajaannya adalah kerajaan rohani yang meliputi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Yesus sebagai raja adalah kesaksian Alkitab dan pengakuan Yesus sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Matius 25 ayat 31 sampai 46 berisi pengajaran tentang penghakiman terakhir. Sebelumnya Tuhan Yesus menceritakan 4 perumpamaan tentang penghakiman terakhir sebagai bagian dari khotbah tentang akhir zaman. Ada di Matius 24 sampai 25. Yang pertama, perumpamaan tentang tuan rumah dan pencuri. Yang kedua, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Yang ketiga, perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang keempat, perumpamaan tentang talenta. Kemudian dilanjutkan dengan pengajaran mengenai penghakiman terakhir. Apa yang terpikir oleh kita ketika mendengar kata penghakiman? Biasanya akan terpikir, siapa ya hakimnya? Bagaimana proses penghakiman tersebut? Apa standar yang dipakai di dalam menghakimi? Ketika saya mendengar kata penghakiman, yang terbayang adalah pengadilan di dunia ini yang saya baca bisa bersikap tidak adil. Hakimnya bisa disuap, bisa disogok, sehingga yang salah jadi benar dan yang benar jadi salah. Tetapi kita sungguh percaya bahwa di dalam pengadilan Allah, di dalam penghakiman terakhir, tidak mungkin terjadi ketidakadilan. Karena hakimnya adalah Tuhan Yesus sendiri, anti suap, anti sogok. Dialah yang maha tahu. Matanya selalu bisa melihat apa yang kita lakukan. Setiap orang dia bisa lihat yang perbuatan yang baik atau melakukan yang jahat, melakukan yang benar atau yang salah. Ia juga bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia yang paling dalam. Pada ayat 31, Tuhan Yesus mengatakan bahwa apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Di sini ia menggambarkan tentang kedatangannya yang kedua kali di dunia ini dengan segala kemuliaannya. Kedatangannya yang pertama yang kita rayakan sebagai hari Natal, ia datang sebagai manusia. Ia menanggalkan kemuliaannya. Dia datang sebagai manusia dengan segala keterbatasan manusia. Tapi di ayat ini dia berkata akan datang kembali dengan segala kemuliaannya. Nggak terbayang ya seperti apa ini. Karena tidak ada perbandingannya di dunia ini. Pasti sangat-sangat luar biasa. Setelah itu Tuhan Yesus akan menggelar penghakiman terakhir bagi semua bangsa. Tidak ada yang terkecuali. Tuhan sebagai raja dan sekaligus hakimnya. Pada ayat 32 dikatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Di sini disebutkan mengenai proses penghakiman. Pada saat itu, raja akan memisah-misahkan manusia seperti gembala memisahkan domba dari kambing, domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri.
Hal ini mengacu pada kebiasaan para peternak di Palestina. Jadi orang Israel waktu mendengar hal ini, mereka langsung mengerti karena sudah biasa melihatnya. Pada siang hari biasanya gembala akan menggembalakan kambing dan domba bersama-sama. Lalu pada sore hari ia akan memisahkan domba-domba dari kambing-kambing. Apa sebabnya dipisahkan? Karena dua sifat binatang itu berbeda. Kambing bersifat individualis dan bertindak semaunya, tidur maunya juga sendiri-sendiri. Sedangkan domba suka tidur di udara terbuka. Mereka suka hidup bersama-sama dan saling berdempetan sehingga bisa saling menghangatkan badan mereka. Maka gembala harus memasukkan kambing ke dalam kandang supaya hangat. Pada ayat 33 dikatakan, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kenapa dipisahkan ke kanan dan ke kiri dan bukan misalnya ke depan dan ke belakang atau ke atas dan ke bawah? Banyak bangsa di dunia ini menyebut kanan untuk sesuatu yang bersifat baik, terhormat, mulia, sedangkan kiri untuk yang kurang terhormat. Bagi bangsa Yahudi, sebelah kanan dikaitkan dengan kebaikan dan kemuliaan, kekuasaan atau kekuatan. Misalnya contoh lain di Markus 14 ayat 62 ditulis bahwa anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Di sini mau ditekankan tentang Yesus dengan segala kemuliaan dan kekuasaannya sebagai Allah. Sedangkan sebelah kiri menunjuk pada sesuatu yang bersifat buruk atau jahat. Pada ayat 34 disebutkan tentang berkat yang diterima oleh orang-orang yang ada di sebelah kanan raja. Raja berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Kerajaan di sini berarti sorga sebagai rumah Bapa bersama dengan malaikat-malaikat yang melayaninya. Dan sekarang orang-orang tersebut akan tinggal bersama dengan Bapa di sorga. Sedangkan di ayat 41 disebutkan tentang hukuman yang diterima oleh orang-orang yang ada di sebelah kiri raja. Raja berkata, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi menurut bagian ini, neraka itu sebenarnya untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tetapi kemudian orang-orang yang di sebelah kiri raja masuk tinggal bersama mereka di neraka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau tahu apa standar yang dipakai untuk menghakimi di dalam penghakiman terakhir. Kita bisa baca di ayat 35 dan 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 37-39 menuliskan tentang keheranan orang-orang di sebelah kanan tentang pujian dari raja itu, karena seingat mereka tidak pernah melakukan perbuatan baik itu pada raja. Lalu raja berkata di ayat 40, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi mereka dipuji karena selama hidup mereka di dunia sudah berbuat baik pada sesama manusia, dan itu sama saja artinya mereka sudah berbuat baik pada raja. Perikop ini bukan bicara bahwa keselamatan dan jaminan masuk surga kita peroleh karena perbuatan baik kita. Karena kita tahu bahwa keselamatan jiwa kita adalah anugerah Tuhan Yesus atau pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Sama sekali tidak ada jasa kita di dalamnya. Sedangkan hukuman yang diberikan pada orang-orang di sebelah kiri bukan karena mereka telah melakukan yang jahat atau yang buruk selama hidup mereka di dunia, melainkan karena mereka tidak melakukan yang baik pada raja. Kita bisa baca di ayat 42 dan 43, "Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Nah, mereka juga heran karena seingat mereka tidak pernah bersikap seperti itu pada raja. Lalu di ayat 45, raja berkata,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini juga ditegaskan lagi di Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berbuat jahat tentu saja berdosa, tetapi dosa tidak hanya itu. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita berdosa ketika kita tahu apa yang baik yang harus kita perbuat, tetapi kita tidak lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau melihat penggunaan domba dan kambing sebagai simbol. Orang-orang di sebelah kanan raja, yaitu sebagai orang-orang yang diberkati, dilambangkan dengan domba. Orang-orang di sebelah kiri raja yang disebut orang-orang terkutuk dilambangkan dengan kambing. Tampaknya Tuhan Yesus memakai binatang-binatang tersebut sebagai simbol juga erat kaitannya dengan kehidupan di zaman itu. Domba dan kambing banyak dipelihara oleh orang Israel. Domba di sana kebanyakan berbulu putih, sedangkan kambing berbulu hitam atau gelap. Meskipun ada juga kambing berbulu putih, tapi kebanyakan berbulu gelap. Domba adalah binatang yang jinak, kenal suara gembalanya dan menurut pada gembalanya. Sedangkan kambing sulit diatur dan semaunya sendiri. Domba juga dipakai sebagai simbol bagi anak-anak Tuhan, sedangkan Yesus sendiri disebut sebagai anak domba Allah. Jadi menggunakan lambang domba untuk orang-orang yang diberkati dan kambing untuk orang-orang terkutuk sangat tepat dan mudah dimengerti bagi pendengar pada saat itu. Bagi saya hal yang menarik dan penting dari perikop ini adalah tentang sikap hidup orang-orang yang terkutuk. Di ayat 41, waktu Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang terkutuk, Tuhan sedang menggambarkan tentang keadaan mereka yang ada di bawah kutuk Allah. Jadi bukan seperti kita waktu kita bilang, terkutuklah kamu. Itu kan termasuk makian. Tuhan Yesus mau menggambarkan mereka itu sudah dikutuk, jadi bukan sedang memaki mereka, tapi menggambarkan mereka itu sudah dihakimi oleh Allah dan ada di bawah hukuman Allah. Kesalahan dan dosa mereka adalah tidak melakukan apa yang baik, jadi bukan melakukan yang jahat, melainkan pasif, diam saja, tidak tergerak hatinya oleh belas kasihan, sehingga membiarkan orang-orang yang miskin, yang susah, dan yang membutuhkan bantuan tidak ditolong. Jadi mereka tidak punya hati seperti Bapa di sorga, hati yang penuh belas kasihan. Hati yang tanpa belas kasihan bukanlah hati anak-anak Tuhan. Saya tertarik dengan kehidupan seorang wanita keturunan Albania namanya Agnes Gonza Bojaksio. Ia lahir di Makedonia tahun 1910 di dalam keluarga Katolik yang taat. Ayahnya seorang politisi dan juga ibunya sering membantu orang yang membutuhkan, terutama orang miskin. Saat berusia 18 tahun, ia mendapat panggilan dari Tuhan untuk menjadi misionaris. Maka ia masuk biara Loreto di India. Biara tersebut sangat tertutup dengan dunia luar. Lalu ia merasa Tuhan memanggil dia untuk keluar biara dan pergi ke kampung-kampung kumuh untuk membantu banyak orang miskin di sana. Kemudian ia mendirikan lembaga pelayanan yang namanya Misionaris Cinta Kasih yang melayani di bidang pendidikan dan kesehatan. Ia pernah mendapat beberapa penghargaan, misalnya Nobel Perdamaian pada tahun 1979, penghargaan dari pemerintah India dan Paus Yohanes Paulus II. Sampai ia meninggal tahun 1997 di India sebagai warga negara India, ia telah menjalankan 610 misi di 123 negara, termasuk membuat rumah-rumah penampungan bagi penderita lepra atau kusta dan TBC. Agnes Gonza Bojaksio yang artinya kuncup mawar atau bunga kecil ini dikenal oleh dunia sebagai Bunda Teresa atau Mother Teresa. Dia pernah berkata bahwa menjumpai orang miskin adalah menjumpai Kristus sendiri dan mengulurkan tangan kepada mereka adalah mengulurkan kasih Kristus sendiri. Ia juga mengutip Matius 25 ini tentang penghakiman terakhir. Dia punya pemahaman bahwa Tuhan Yesus memanggil kita bukan untuk sukses, melainkan untuk setia, yaitu setia berbagi kasih dan hidup bagi sesama. Jika kita ditanya, benarkah Tuhan Yesus adalah satu-satunya raja di dalam hidup kita? Jangan-jangan ada raja lain yang kita sadari atau tidak sadari, kadang-kadang menggantikan posisi Tuhan Yesus di dalam hidup kita.
Atau mungkin kadang-kadang kita seperti mengabdi pada dua tuan, yaitu Tuhan Yesus dan juga yang lain, misalnya uang. Misalnya kita mengaku Yesus adalah Raja, tetapi di saat yang sama kita mengutamakan uang. Uanglah yang menguasai pikiran dan hati kita. Semua dinilai dengan uang. Kita bahagia atau tidak tergantung dari apakah kita punya uang atau tidak. Tanpa uang, sepertinya dunia gelap, tidak ada pengharapan. Jadi bukan Yesus sebagai Tuhan yang kita layani, melainkan kita yang diperhamba oleh uang. Umat Katolik punya tradisi yang menarik, yaitu ada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, dirayakan pada hari Minggu terakhir bulan Oktober. Hari raya ini termasuk hari raya baru ditetapkan oleh Paus Pius XI pada 11 Desember 1925 dalam ensiklik Quas Primas. Ensiklik adalah surat amanat Paus. Setelah Perang Dunia Pertama, ia memperhatikan banyak penguasa atau pemerintah berjatuhan dan diganti yang baru. Tetapi manusia tetap tidak mengalami kedamaian di dunia ini. Hal ini karena banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, apalagi mentaati ajaran dan hukum-hukumnya, baik di dalam kehidupan pribadi dan politik. Ia percaya bahwa selama banyak orang menolak taat pada hukum Tuhan, maka tidak akan ada perdamaian sejati di dunia ini. Karena pengharapan hanya ada di dalam Kristus. Dengan adanya hari raya ini, ia berharap semakin banyak orang yang percaya pada Kristus dan mentaati hukumnya. Bulan Oktober ada berita sebanyak 6.563 triliun rupiah menumpuk di bank-bank di Indonesia. Hal ini karena ada perubahan perilaku orang-orang kaya. Mereka membatasi belanja dan lebih memilih menyimpan uangnya sebagai persiapan seandainya ada krisis ekonomi. Apa pengaruhnya bagi pertumbuhan ekonomi di negara kita? Jika tidak ada yang belanja, maka para pedagang tidak ada pemasukan. Barang produksi tidak ada yang beli. Berarti tidak bisa bayar karyawan, gaji karyawan. Akhirnya terpaksa karyawan di PHK. Orang-orang yang di PHK tidak punya uang buat beli keperluan sehari-hari, maka toko-toko kecil juga rugi. Orang tidak lagi bisa bayar kos dan rumah kontrakan. Banyak orang terpaksa berhutang yang menyebabkan hidupnya semakin tertekan. Maka pemerintah menghimbau supaya orang-orang kaya itu membelanjakan sebagian uangnya sehingga roda ekonomi dapat kembali berjalan dengan baik. Menabung dan berhemat adalah sikap yang baik, tetapi ternyata bisa mempunyai efek samping yang merugikan dan memperburuk kondisi ekonomi di masyarakat. Karena kita ini adalah bagian dari masyarakat, maka apa yang kita lakukan sebagai individu dapat berdampak pada komunitas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan dalam situasi seperti saat ini merupakan reaksi yang wajar sekali ketika kita menaruh perhatian lebih dulu pada keluarga kita. Kita mulai menghitung-hitung, keuangan kita cukup nggak nih? Apalagi yang pemasukannya sudah berkurang, memang harus cermat mengatur keuangan. Tetapi jika kita terlalu fokus pada diri sendiri, terlalu khawatir akan masa depan, ternyata seringkali akibatnya tidak sehat bagi diri kita. Kita justru dapat semakin stres dan tertekan. Selain itu, kita juga kehilangan kesempatan untuk berbuat baik pada sesama. Tuhan Yesus berkata, lebih bahagia memberi daripada menerima. Diberi memang melegakan dan beban jadi lebih ringan. Tetapi jika kita bisa memberi, ternyata kita lebih berbahagia. Memberi di sini bisa apa saja, bisa uang, pakaian, waktu, tumpangan, perhatian, dan lain-lain. Ketika kita memberi, berarti ada yang berkurang dari milik kita ya. Tetapi anehnya kita mendapat kebahagiaan lebih. Sedangkan saat kita pegang erat milik kita dan tidak mau berbagi, justru kita tidak bahagia. Orang yang pelit mengira dia bahagia, padahal tidak. Selama pandemi ini, konseling center tempat saya melayani menerima pelayanan konseling online. Jadi bisa saya kerjakan di rumah. Pelayanan tersebut tidak dipungut biaya. Saya melihat memang semakin banyak orang merasa tertekan dan stres dengan berbagai sebab. Ada karena masalah keuangan, masalah kesehatan, sulit cari pekerjaan, masalah emosi yang serius, pertengkaran antara remaja dengan orang tua, konflik antara menantu dengan mertua, antar saudara, remaja dengan pacarnya, dan lain-lain.
Hati saya seringkali ikut menangis mendengar kesusahan dan penderitaan mereka. Yang bisa saya lakukan sebagai konselor adalah saya memberi waktu saya untuk mendampingi mereka, memberi telinga saya untuk mendengar keluhan mereka, dan memberi kata-kata saya yang semoga mereka bisa merasakan bahwa saya berempati, saya ingin menguatkan dan menghibur mereka. Kita bisa memberi apa saja yang sebenarnya yang kita punya untuk berbuat baik pada orang lain, sehingga melalui kita mereka dapat merasakan dan mengalami kasih Allah. Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita, memberkati kita, memberi nyawanya untuk memberi kita keselamatan. Sungguh luar biasa kasih yang Allah sudah berikan dan nyatakan pada kita dan akan selalu Ia nyatakan. Jadi sudah sepantasnya kita melayani Dia dengan sebaik-baiknya. Dialah Raja kita. Dia pantas menerima pelayanan yang terbaik dari kita dengan menyalurkan kasih pada sesama kita. Tentunya kita rindu bukan mendengar Dia akan berkata pada kita suatu hari nanti, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat, mohon berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama gereja di segala abad dan tempat dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Allah untuk berkat puji-pujian, berkat firman Tuhan, dan berkat persekutuan keluarga yang Tuhan karuniakan dalam ibadah online kami hari ini. Kami pun bersyukur ya Allah dalam pergumulan hidup yang serba sulit ini, Engkau begitu setia memelihara, melindungi, dan memberkati kami, khususnya dalam kebutuhan kami sehari-hari. Juga kami bersyukur atas kesembuhan saudara-saudara kami yang sakit, baik yang sembuh karena positif COVID-19 maupun yang sembuh karena jenis penyakit lainnya. Juga kami bersyukur atas pembinaan bagi calon majelis 2021-2024 yang sudah terlaksana dan berjalan dengan baik. Tak henti-hentinya kami memohon ya Allah, lawatlah negara kami yang tengah berjuang mengatasi penularan COVID-19. Ya Allah, di negara kami sedang berlangsung kampanye pilkada serentak. Kami memohon ya Allah, janganlah sampai terjadi gelombang kedua penularan COVID-19. Kami pun memohon ya Allah, jamahlah saudara-saudara kami yang sakit karena positif COVID-19 dan karena penyakit lainnya, agar mereka mengalami pemulihan dan mengalami kesembuhan. Ya Tuhan, tolonglah pemerintah kami dalam berkoordinasi dengan semua pihak terkait
untuk mendampingi masyarakat dalam melaksanakan berbagai usaha produktif. Kami pun memohon ya Allah, kiranya jemaat-Mu, khususnya di Gereja Kristus Kebayoran Lama, terlindung dari penularan COVID-19, serta karuniakanlah berkat-Mu yang cukup untuk hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur dan memohon ya Tuhan, kiranya saudara-saudara kami jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama yang masih mendapat kesempatan bekerja di berbagai bidang, biarlah mereka tak henti-hentinya bersyukur dan melakukan pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan dan sesama, seperti untuk Engkau ya Tuhan. Sementara itu ada saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau berkenan membukakan pintu pekerjaan bagi mereka. Kami pun memohon berkat-Mu ya Tuhan, bagi pemuda-pemudi, remaja, dan anak cucu kami dalam kesibukan mereka sehari-hari, khususnya dalam bidang pendidikan jarak jauh. Kiranya mereka tetap punya semangat dan gairah belajar yang baik, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong diri mereka masing-masing. Mohon berkat-Mu ya Allah, bagi anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, semua bagian, dan jemaat lansia, agar mereka bergairah dalam beribadah, dalam bersekutu, meskipun masih dilaksanakan secara online. Berkati dan urapi juga ya Allah, para pelayan firman dan tim yang bertugas dalam kegiatan ibadah dan persekutuan tersebut. Akhirnya kami pun memohon ya Allah, kiranya bagi para utusan-Mu yang melayani di berbagai negara, juga di berbagai wilayah di negara kami, mereka mengalami perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, dan berkat-Mu yang cukup untuk sehari-hari mereka. Pun kami mohon berkat-Mu bagi para hamba Tuhan, majelis, tim ibadah, dan para aktivis yang dengan setia mempersiapkan setiap rancangan ibadah. Khususnya ibadah-ibadah secara online yang cukup padat dalam bulan Desember 2020 ini. Inilah doa kami ya Allah, yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan segenap hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita pun bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Kami atas nama Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Esther Gunawan MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Demikian juga dengan penatua yang telah ambil bagian, Bapak Eko Purwanto yang telah mengiringi musik, PPJ oleh Saudari Sonia dan Saudara Jonathan, pembacaan Alkitab oleh Saudari Ria, Bapak Kristianto Budiman, dan Ibu Rita Heristiono. Multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Selamat hari ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu. Itulah doa dari kami, Majelis dan Jemaat, untuk saudara-saudaraku yang berulang tahun pada minggu ini, 16 November sampai 22 November 2020. Yaitu Ibu Kurniawati, Saudara Jeremy Adriel, Bapak Kristianto Budiman, Saudara Aditya Galih Kisrianto, dan Saudari Krisna. Inilah pesan ulang tahun. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terambil dari Roma 12 ayat 21. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia.
Gunakan waktu yang diberikan Tuhan, kehidupan dan waktumu singkat. Apa yang tersisa dalam hidupmu, karya kasihmu yang tinggal tetap. Tiada yang kekal, tiada yang kekal, yang indah pun akan lenyap semua. Karya nyata demi kasihkan Yesus, tunjukkan Yesus yang beri sentosa. Janganlah sia-siakan waktumu, tolong yang jatuh, hibur yang sedih. Berilah cahayamu bagai sinar pagi, tunjukkan Yesus yang beri sentosa. Tiada yang kekal, tiada yang kekal, yang indah pun akan lenyap semua. Karya nyata demi kasihkan Yesus, tunjukkan Yesus yang beri sentosa. Bapak, Ibu, serta semua anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih. Marilah kita kembali ke dalam kegiatan kita masing-masing dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.